Kementerian Kesehatan melaporkan kasus demam berdarah dengue atau DBD kembali melonjak di berbagai daerah Indonesia. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru, hingga minggu ke-18 tahun ini, angka kematian akibat DBD menunjukkan tren kenaikan dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Tercatat pada periode Januari hingga awal Mei 2024, temuan kematian DBD naik signifikan menjadi 641 kasus. Dan sebelumnya pada tahun 2023, jumlah kasus kematian mencapai 227 kasus, naik 182% atau 2,8 kali lipat. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Soroy Lardo mengungkapkan, kasus kematian meningkat karena pasien DBD terlambat mendapatkan penanganan. Untuk itu, Dr. Soroy mengimbau agar masyarakat meningkatkan pemahaman tentang fase kritis pasien DBD untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jadi kalau demam berdarah dengue itu kan satu infeksi virus yang terkait dengan perubahan iklim, ya. Jadi perubahan iklim, kemudian juga adanya suatu faktor-faktor lingkungan, misalnya perubahan cuaca dan tempat-tempat untuk biakan vektor untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu bisa meningkat. Jadi perubahan cuaca yang terjadi yang tidak pasti dalam beberapa bulan terakhir ini juga akan meningkatkan proses perkembangbiakan yang disebut dengan bionomic factor dari demam berdarah. Jadi demam berdarah itu ada 3 fase. Pertama adalah fase demam 1-3 hari. Itu adalah fase di mana kadar virusnya tinggi di dalam darah. Yang kedua adalah fase kritis hari ke-4 sampai ke-6. Nah inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh satu keluarga atau masyarakat kalau membawa keluarganya itu udah di fase kritis. Nah ini sudah terjadi kebocoran pembuluh darah yang memungkinkan dia bisa shock atau terjadinya pendarahan. Dan ketiga adalah fase pemulihan. Jadi pemahaman fase ini sangat penting. Sehingga kalau dia hari ke-1, ke-2 demam ya harus berupaya untuk menurunkan demam dengan minum obat demam. Terus pada fase ini terjadi dehidrasi, jadi cairannya harus cukup. Nah, satu lagi sebenarnya setiap puskesmas harusnya disediakan kit untuk memeriksa namanya NS1 antigen. Jadi penanda bahwa dia memang terkena demam berdarah. Nah, kalau sudah demikian maka kita bisa melakukan satu pemantauan area, apakah kalau kondisinya tidak berat bisa dirawat di rumah dengan pemantauan oleh puskesmas setiap hari. Kalau trombositnya udah di bawah 100.000 maka dirawat. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Soroy juga menganjurkan agar pada fase pemulihan penderita DBD tetap beristirahat minimal 5 hari untuk mencegah gejala DBD kambuh. Masyarakat dapat mencegah penyebaran DBD dengan menerapkan program 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Selain itu, fogging dan pantauan jentik nyamuk ke rumah-rumah warga juga dapat menekan angka penyebaran DBD. Kalau pencegahan kan artinya perbaikan lingkungan. Ya, jadi 3M itu memang harus dilakukan. Yang kedua adalah self-assessment setiap keluarga kalau ada anggota keluarganya yang ada demam. Nah, kalau pemahaman tentang demam ini berarti setiap keluarga itu harus diedukasi baik itu oleh puskesmas atau posyandu fase-fase perjalanan infeksi dari demam berdarah. Dari Jakarta, Valencia Vindi, Febri Indrada, ITV.